kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, 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 haleluya. Hari ini kita bersyukur, kita bersama-sama bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu karena begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Dia mati, menebus setiap dosa kita. Dia bangkit, menyatakan bahwa dia hidup. Dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita orang yang percaya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita saat siang hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang dengan kerinduan kami untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan di saat kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami dengan sungguh-sungguh. Kuasa-Mu dinyatakan atas setiap kami. Hadirat-Mu diturunkan atas setiap kami Bapa. Sehingga kami mengalami Engkau Tuhan. Kami mengalami kelepasan. Kami ada kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkaryalah Engkau Tuhan di setiap kami. Dan Engkau yang beracara di ibadah kami saat siang hari ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Boleh kita kasih salam kiri, kanan, depan, belakang. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita tinggikan. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Haleluya. Masa mau telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau berani patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tadi patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus membebaskan kita dari segala belenggu dosa, dengan kematian dan kebangkitannya dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyatakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Karena pengampunan Tuhan yang luar biasa. Bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Kuasa darahnya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita mau lebih lagi tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Yesus Raja di Raja, atas segala raja segala yang raja. bertata di dalam hidup kita. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja, segala raja.
berikan sukacita kita buat Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya, katakanlah pastinya. Oh Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih tahu kiri kananmu, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mulia. Kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kami. Kau telah membuktikan kasih setiamu dalam setiap kami. Kau telah mati menebus setiap dosa kami. Kau bangkit menyatakan bahwa Engkau hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Dan Kau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap kami Tuhan. Dan Kau tidak membiarkan kami sendiri. Kau memberikan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Supaya kami diperoleh kekuatan. Ada penolong yang setia yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Yesus Dia Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia Dia memberikan Roh Kudus-Nya atas memberikan setiap kita. Roh Kudus-Nya
lagi nyatakan Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Roh Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Jemaat saya nyatakan Allah Roh Kudus. inilah kerinduan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu menerima Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Amin. Tinggal di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Jamah Setiap hatiku kami Tuhan, dengan urapanmu.
memenuhi setiap kami. Ya Roh Kudus, jamahlah setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh-Mu yang memberi kami kekuatan, memberi pengharapan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami lewati semuanya. Oh haleluya, haleluya. Bekerjalah kuasa-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tak mampu sendiri, kami tak mampu sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, lawan kami Bapa. Setiap kami Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kasih-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa memenuhi setiap kami. Haleluya, terkadang kami merasa kami mampu Tuhan. Kami tidak perlu Engkau Tuhan. Kami merasa kesombongan itu ada dalam hidup kami Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Koreksi hidup kami. Kami mau hidup lebih dekat dengan Engkau. Ya Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan. Mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di hadirat-Mu, kuasa-Mu dicurahkan. Ada pengharapan, ada kesembuhan, ada sesuatu yang mungkin menurut kami tidak mungkin. Tapi menurut Engkau Tuhan, tiada tidak mungkin Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Bapa. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu.
menaikkan pujianmu dengan imanmu, dengan kerinduanmu bersekutu dengan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Sungguh indah tinggal bersamamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu. Yes Tuhan, kuasamu Tuhan. Nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Bapa. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi ruangan hati kami. Kami ingin lebih lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami dan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan Tuhan. Itu sebabnya sampaikan isi hati Bapa bagi setiap kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas. Pakai hari ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, supaya setiap rancangan Bapa tersampaikan dengan sempurna dan nama Yesus Kristus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kita beri aplaus dulu untuk tim pujian penyembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sungguh bersyukur sebab Tuhan memberikan anugerah atau kasih karunia yang begitu spesial bagi kita. Sehingga hari ini kita bersama-sama boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kalau kita bicara tentang beberapa momen atau perayaan umat Kristiani, dimulai dari kelahiran Yesus Kristus pada setiap bulan Desember kita rayakan. Natal adalah momen di mana momen pertama yang kita rayakan sebagai umat Kristiani tentang kelahiran Yesus. Kemudian yang kedua adalah setelah kelahiran, kematian Kristus di atas kayu salib. Perayaan yang kedua kita lakukan bersama-sama. Kemudian setelah kematian Kristus kita rayakan juga kebangkitan Kristus dari kematiannya. Adalah momen yang ketiga. Kemudian disusul pada hari ini kita merayakan bersama-sama momen kenaikan Kristus ke surga pada momen yang keempat.
Kemudian 10 hari kemudian kita bersama-sama nanti tanggal 24 Minggu 24 Mei kita bersama-sama merayakan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Dicurahkan pada hari yang ke-50 adalah momen yang ke-5. Dan yang terakhir adalah kita sekarang sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kalau kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua menjadi satu hal terakhir dalam hidup kita orang percaya. Kenapa itu kedatangan Kristus tidak ada lagi hal-hal yang kita bisa rayakan setelah kedatangan Kristus? Karena iman kita, kepercayaan kepada Yesus Kristus diakhiri dengan kedatangannya yang kedua ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, kedatangan Kristus yang kedua tidak seperti kedatangan Kristus yang pertama. Kalau kedatangan Kristus yang pertama kita rayakan bersama-sama menjadi sebuah perayaan Natal. Dan Kristus memang lahir sebagai seorang bayi yang sangat terbatas sekali. Bayi yang lemah, bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua nanti, yang kita sekarang umat percaya ini sedang menanti-nantikan itu, Kristus bukan lagi sebagai seorang bayi yang lahir ke dalam dunia, tetapi Kristus sebagai raja di atas segala raja. Dia sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya kita sedang menanti-nantikan ini. Dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi akan kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Dengan tema perikop adalah Yesus terangkat ke surga. Kita baca sama-sama ini, ayat-ayat ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bisa ditayangkan? Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kedatangan Kristus yang kedua adalah merupakan satu kepastian, bukan wacana atau rancangan, saudara-saudara. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua ke dalam dunia ini adalah sebuah kepastian, bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi dia pasti kembali ke dalam dunia ini. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau kita membaca Alkitab kita dalam perjanjian lama, maka ada 2 orang nabi yang tidak mengalami kematian, tetapi langsung terangkat ke surga. Yang pertama dia bernama Henok, yang kedua adalah Elia. Jadi orang-orang inilah yang tidak mengalami kematian. Kenapa sampai hari ini makamnya, kuburnya tidak ditemukan? Karena mereka memang tidak mati secara lahiriah. Mereka hidup-hidup terangkat ke surga. Ini dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru kita dapatkan satu orang pribadi namanya Yesus Kristus yang tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung naik ke surga sebagaimana yang kita peringati hari ini bersama-sama. Nah, kalau kita melihat kenapa sih kuncinya? Mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian tetapi langsung terangkat ke surga. Rupanya saudara-saudara, dalam kehidupan mereka ditemukan oleh Allah adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa.
Karena sebagaimana Yesus Kristus berkata, aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa sebagai pengutus aku dan melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu rupanya yang menjadi kunci sehingga ketiga orang ini khususnya Yesus Kristus mengalami naik ke surga, tidak lagi mati secara lahiriah. Rupanya Yesus Kristus selama hidupnya selalu fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tuhan Yesus nggak punya agenda yang lain selain melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya dan menyelesaikan pekerjaannya secara sempurna. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus naik ke surga tanpa kematian. Dan kita percaya hari ini apa yang kita peringati bersama-sama membuktikan bahwa ini adalah sebuah kepastian. Yesus Kristus akan datang kembali menjadi sebuah kepastian. Kasih tahu sebelah Bapak Ibu Saudara. Sebuah kepastian. Bukan cerita. Bukan dongeng, saudara-saudara. Bukan orang yang iseng-iseng ngobrol di warung kopi di sana. Ngobrol tentang kedatangan Kristus. Bukan. Tetapi sebuah kepastian. Ya dan amin. Sebagaimana kita Wahyu 22 pasal 22 ayat 20 berkata, kata Tuhan, ya aku datang segera. Gitu. Nah, dan saudara pertanyaan sekarang, kapan Yesus datang? Karena sejak saya sekolah minggu, saudara-saudara, guru sekolah minggu saya mengajar bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Tetapi sudah bayangkan, sudah puluhan tahun sampai hari ini, Tuhan Yesus belum datang. Nah, ketika menantikan kedatangan Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini yang sudah mundur dari imannya, meninggalkan Tuhan, karena mungkin mereka kelamaan nunggu kedatangan Tuhan, udah jenuh gitu, udah bosan nih, udah ngomonginnya ada kedatangan Tuhan, udah bosan rasanya, karena udah terlalu lama. Gitu. Kenapa Yesus nggak pernah datang sampai hari ini, saudara-saudara? Yang harus kita ingat baik-baik adalah bahwa Kristus sebelum datang, kedua, harus melakukan berbagai hal dalam kerajaan surga. Dan itu gunanya untuk saya dan saudara. Mempersiapkan segala sesuatunya, baru nanti pada waktu yang tepat, Kristus akan datang kembali. Dan saudara, kenapa Kristus harus naik ke surga dulu? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini bersama-sama. Dan saudara, kenapa Kristus harus naik ke surga? Ada beberapa hal yang terlalu banyak, salah satunya tadi dalam pujian penyembahan kita sudah dijelaskan pada kita bahwa menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Orang yang percaya, orang yang setia, sungguh-sungguh sama Tuhan adalah menyediakan tempat bagi kita. Itu salah satunya, saudara-saudara. Ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, alasan pertama adalah kenapa Kristus harus naik ke surga pada hari ini kita rayakan bersama-sama. Karena Kristus untuk menerima kemuliaan yang Bapa sediakan khusus buat Yesus Kristus, kemuliaan itu. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus Kristus selama hidupnya nih, dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jadi apa yang Bapa perintahkan, Kristus lakukan. Selain itu, Kristus nggak bikin apa-apa. Kenapa? Karena Kristus nggak punya agenda pribadi, saudara-saudara. Dia hanya melakukan taat kepada otoritas, kepada Bapa. Sebagai orang yang mengutus, pribadi yang mengutus Yesus untuk hidup dalam dunia ini. Jadi Kristus menerima kemuliaan, bicara tentang kemuliaan artinya keagungan, kehormatan, kedudukan tertinggi, otoritas tertinggi diberikan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa selama hidupnya. Agenda-agenda Bapa di surga dilakukan secara sempurna, dilakukan secara benar. Kristus tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu sebabnya Kristus menerima kemuliaan Bapa yang luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang 4 ayat 34 ini tujuan kehidupan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Dan pekerjaan itu diberikan kepada saya dan saudara pada hari-hari ini.
Kita menjadi orang-orang percaya yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya secara sempurna. Jadi pikiran Yesus itu, perbuatan Yesus itu, hati Yesus itu selalu kepada jiwa-jiwa. Sebagaimana hati Bapa di surga. Selalu memikirkan tentang keselamatan. Selalu memikirkan tentang anugerah yang diberikan Bapa. Bapa rindu supaya setiap orang tidak ada yang binasa. Bayangkan. Itu hati Bapa di surga. Supaya setiap manusia satu pun tidak ada yang binasa. Tetapi semua menerima anugerah keselamatan. Mereka semua masuk surga, itu kerinduan hati Allah. Demikian juga hatinya Yesus seperti itu. Kalau hati Yesus adalah selalu merencanakan dan pikiran Yesus selalu menginginkan bahwa semua manusia harus diselamatkan. Demikian seharusnya menjadi hati saya dan saudara. Supaya kita selalu berpikir kepada jiwa-jiwa, hati kita selalu berfokus kepada jiwa-jiwa. Bagaimana caranya supaya semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Itu bukan agenda yang lain, itu hati Bapa, itu hati Yesus yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Saudara-saudara, ini tujuan yang pertama, Kristus harus naik ke surga yang kita rayakan hari ini untuk menerima kemuliaan Bapa, keagungan, kehormatan, posisi dan kedudukan tertinggi, memiliki otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Saudara-saudara, yang kedua, kenapa Kristus harus naik ke surga? Yang kedua adalah untuk menjadi pengantara. Dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus Kristus itu naik ke surga pada hari ini untuk menjadi pengantara antara kita manusia dengan Allah Bapa. Jadi pengantara, saudara-saudara. Pengantara itu penghubung. Atau dalam bahasa aslinya ditulis hilasterion, jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena kita berdosa, kita sudah putus hubungan dengan Allah Bapa di surga, putus. Dan Yesus Kristus telah menjadi jalan pendamaian itu. Dia menjadi pengantara antara kita orang berdosa dengan Allah Bapa di surga. Jadi segala sesuatu lewat Yesus Kristus. Alkitab berkata Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tidak ada jalan yang lain, saudara-saudara. Hanya Yesus Kristus menjadi pembela dalam hidup kita sekalian. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya bahwa kita sudah memiliki keselamatan yang terjamin. Bukan rencana diselamatkan, bukan. Tetapi jaminan keselamatan telah dilakukan oleh Kristus. Karena Kristus sudah berada di surga. Jadi keselamatan kita, keselamatan yang sudah pasti, sudah dijamin oleh Yesus Kristus. Bukan mudah-mudahan, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apakah kita percaya kita sudah diselamatkan? Jawabannya, ya, saya sudah diselamatkan. Jangan pernah jawab, mudah-mudahan saya diselamatkan. Mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan segala sesuatu, mudah-mudahan, saudara-saudara. Tidak dalam Kristus, ya pasti diselamatkan. Karena Dia sudah berada di surga sekarang, menjadi penghubung antara kita dengan Bapa, kita di surga. Dan keselamatan yang kita sudah peroleh oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib menjadi sebuah jaminan kepastian kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita sudah yakin, sudah dijamin keselamatan kita, jangan sampai keselamatan itu kita buang, saudara-saudara. Dan keselamatan itu ditukar dengan perkara-perkara dunia yang sangat panas sekali. Kalau kita tukar keselamatan kita dengan jabatan kita, bahaya banget, saudara-saudara. Kalau kita keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan, kita tukar dengan jabatan kita, bukan posisi kita, dengan kedudukan kita yang ada di dunia ini sementara sekali, saudara-saudara. Tetapi keselamatan itu biarlah kita tetap pegang teguh. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, bahwa kita sudah dijamin keselamatan kita, karena Yesus ada di surga,
menjadi penghubung, pembela di dalam hidup kita. Dan saudara, sehingga kalau Kristus ada di dalam dunia ini, kalau Kristus ada di surga, tidak ada tuduhan atau intimidasi yang dapat menjatuhkan kita. Tidak ada, iblis selalu berusaha untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi Yesus Kristus membela kita, selalu menolong kita, saudara-saudara. Dari intimidasi yang mungkin muncul setiap hari dalam hidup kita. Iblis selalu menawarkan sesuatu, selalu ingin mencobai hidup kita, sehingga hidup kita jatuh di dalam dosa. Tetapi kita percaya kita punya pembela, penolong yang setia, namanya Yesus Kristus, karena hari ini sudah ada di surga, dia menjadi penolong kita untuk dapat mengalahkan setiap intimidasi dari roh jahat yang akan menjatuhkan iman saya dan saudara. Sebab yang kedua adalah kenapa Kristus harus naik ke surga, untuk menjadi pengantara di antara kita. Sehingga hari ini kita percaya, saudara, kita tidak lagi terintimidasi. Ada tuduhan-tuduhan yang selalu mungkin menjadi beban persoalan dalam hidup setiap kita. Iblis selalu bilang kamu gak layak, kamu orang berdosa, kamu gak mungkin masuk surga, kamu banyak dosa. Itu intimidasi itu yang disebarkan oleh iblis setiap hari, setiap waktu, saudara-saudara, dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kita percaya hari ini Yesus Kristus ada di surga menjadi pengantara kita untuk menjamin sebuah kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang layak masuk surga dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Yang tidak percaya jangan katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Yang ketiga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita, seperti pujian tadi awalnya. Dalam Yohanes pasal 12 ayat yang kedua berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rupanya saudara-saudara, di surga itu ada tempat-tempat yang khusus, spesial bagi setiap kita. Jadi semua kita nggak ketukar-tukar tuh tempatnya tuh. Karena Tuhan sudah menyediakan khusus, saudara-saudara. Di mana tempat ini, ya di sini tempat si A. Wah, detail banget itu, saudara-saudara. Orang percaya tempatnya di surga. Jadi hari-hari ini ada aliran yang muncul. Mereka tidak percaya adanya surga dan mereka tidak percaya juga adanya neraka. Itu ada aliran. Kenapa? Karena begitu manusia meninggal habis perkara, udah nggak ada lagi. Seperti kayak hewan gitu, mati, udah habis perkara, udah nggak ada urusan. Itu ada aliran yang muncul, saudara-saudara. Itu Alkitabnya mungkin Alkitab bikinan sendiri, dia buat sendiri, ngarang sendiri. Tapi Alkitab yang jelas sekali bahwa surga dan neraka itu ada. Dan surga itu disediakan bagi orang-orang yang layak untuk menerimanya. Sebagaimana Yesus Kristus katakan dalam Yohanes pasal 12, pasal 14 ayat yang kedua tadi. Jadi surga itu bukan cerita, tapi sebuah fakta, kenyataan. Di mana surga adalah tempat hidup kekal bersama dengan Bapa. Siapa yang hidup di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saya dan saudara. Nanti begitu meninggal, kita yakin percaya bersama-sama dengan Bapa dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini menjadi satu bagian yang penting yang harus menjadi perenungan kita bersama-sama. Jadi surga itu sebenarnya tujuan akhir hidup orang percaya. Tidak ada yang lain. Tujuan akhir hidup dari seorang percaya kepada Yesus Kristus adalah dia masuk surga. Kalau ada orang percaya tujuan akhirnya bukan masuk surga, rugi itu, saudara. Ada orang percaya hanya tujuan akhirnya ingin diberkati berlimpah-limpah. Kalau ada si jabatan tertinggi yang dia akan raih, ini rugi menurut saya, saudara. Tetapi tujuan akhir orang percaya semua harus supaya masuk surga. Jadi apa yang di bumi hanya bonus saja, saudara. Posisi, jabatan lah. Orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ini hanya bonus bagian dari apa yang dijanjikan Allah terakhir adalah hidup kekal bersama Bapa di surga.
Itu yang kita kejar, saudara-saudara. Kita terus berlomba, kata firman Tuhan. Berlomba dalam iman, sebagaimana yang diwajibkan Allah untuk kita lakukan. Jadi bagian yang ketiga adalah kenapa Kristus harus naik ke surga. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Tapi karena Kristus sudah menyediakan tempat, jangan juga kita mau buru-buru, saudara. Biarkan waktu Tuhan saja, waktu yang terbaik itu. Karena Tuhan memanggil kita menurut waktu dan caranya. Jadi jangan orang maksa-maksa Tuhan pokoknya ada kan orang begitu ya. Apalagi sudah stres ya, sudah frustasi gitu. Tuhan, saya mau mati aja Tuhan. Gitu ya. Tuhan pokoknya mati sekarang, gak mati-mati itu. Memang belum waktu Tuhan. Tuhan itu gak bisa dipaksa-paksa. Kalau belum waktunya, gak bisa. Kadang-kadang ada orang omah-omah mungkin dia udah udah keterbatasan di hidup. Aduh pengen mati nih sekarang, pengen mati begitu. Ya. Juga gak terbatas omah-omah ya. Kadang-kadang masih ABG juga masih aduh mati aja. Gara-gara apa diputusin pacar mungkin ya. Jadi stres ya frustasi dia mati aja. Gak mati-mati ya saudara. Tetapi ada orang yang hebat, ada yang kuat, ada yang tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Memang sudah waktunya. Jadi intinya adalah Tuhan selalu punya waktu dan cara yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Tetapi kalau Tuhan sudah merendahkan, maka tidak ada orang yang dapat mengangkatnya. Jadi hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga adalah kenapa Kristus harus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jadi waktunya kekal, saudara-saudara. Kalau di dunia kan manusia terbatas ya. Alkitab berkata 70 sampai 80 tahun itu. Kebanggaannya kesusahan aja gitu ya. Tapi dalam kerajaan surga itu kekal selama-lamanya. Waktu kekal itu enggak ada batasan waktu. Kekal selama-lamanya itu. Hidup bersama Bapa di surga. Sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Terus kami saudara-saudara, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, aduh bersyukur ya sama Tuhan ya. Kenapa? Karena sudah berada dengan Bapa di surga. Udah bebas, sudah lepas dari masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit udah bebas. Karena sudah bersama dengan Bapa di surga. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Yang keempat yang terakhir adalah kenapa Kristus harus naik ke surga yang kita rayakan hari ini. Yang keempat adalah untuk memulihkan segala sesuatu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saudara-saudara rupanya ada tujuan. Kristus itu naik ke surga hari ini ada tujuannya untuk memulihkan segala sesuatu. Kata pemulihan ini mengembalikan kembali kepada keadaan semula sebagaimana yang diciptakan Allah. Kalau kita baca ya dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama itu tentang penciptaan. Allah selalu berkata, diciptakan bumi ini, diciptakan ikan-ikan di laut, gitu ya, burung-burung di udara, termasuk manusia selalu bilang baik, sangat baik, gitu. Allah ciptakan itu. Tetapi lihat perjalanan kehidupan manusia sampai sekarang, kenapa? Karena perbuatan-perbuatan dosa yang luar biasa. Sekarang tidak baik lagi. Alam yang kita tempati sekarang ini tidak baik lagi, saudara. Keberadaan manusia sekarang ini tidak baik-baik saja. Apapun juga yang Allah ciptakan dulu, yang Allah pernah berkata baik sekarang kita dapati hari ini tidak baik-baik lagi. Seperti yang pernah Allah katakan. Kenapa? Karena perbuatan dosa manusia yang sudah dilakukannya. Keadaan sekeliling kita tidak lagi baik. Sekarang udara aja udah banyak polusi. Dulu ciptakan Tuhan kan sempurna ya. Segar, baik. Aduh sekarang
tidak baik-baik saja. Kenapa keberadaan? Karena ulah manusia. Itu sebabnya Yesus Kristus harus naik ke surga untuk memulihkan segala sesuatu, khususnya yang ada di muka bumi ini. Dia pulihkan kembali. Keberadaan manusia dipulihkan kembali. Supaya menjadi manusia yang kembali seperti ciptaan Allah yang semula. Keadaan lingkungan dipulihkan kembali. Supaya apa? Supaya kehidupannya seperti yang pernah Allah ciptakan sejak awal penciptaan ini. Jadi segala sesuatu harus dipulihkan dulu, saudara-saudara. Kesehatan, keamanan, ketentraman, kenyamanan hidup. Itu dipulihkan Allah. Dan saudara, kata harus dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 tadi, Kristus itu harus tinggal di surga. Kata harus adalah berarti rencana Allah yang pasti. Bukan asal-asalan rencana Allah. Ini kepastian Allah membuat rencana ini, saudara-saudara. Dan kita percaya bahwa pemulihan itu terjadi pada saat setelah 10 hari Kristus naik ke surga. Adanya pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus menjadi seorang penolong di dalam hidup saya dan saudara. Sebagai penggenapan dari janji Bapa untuk kita umat-umat percaya yang hidup di hari-hari ini. Itu sebabnya gereja di tempat ini besok ya mulai sampai 10 hari ke depan. Ada doa puasa, sudah. Namanya gerasa, gerakan doa dan puasa. Jadi puasanya boleh silakan di rumah masing-masing dan malamnya berkumpul di tempatnya jam 7. Berkumpul. 7:30 ya. Ada ibadah khusus saudara-saudara. Selama 10 malam. Kecuali minggu ya. Minggu tidak ada. 8 malam berarti gitu ya. Silakan Bapak Ibu datang. Rasakan itu hadirat Allah. Rasakan jamahan Roh Kudus. Karya-karya Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudus. Sebagaimana yang dijanjikan Bapa. Saudara-saudara. Kita terima itu. Inilah yang Allah kehendaki hari-hari ini. Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna itu. Datanglah bersama-sama dengan hati yang rindu, sudah dipenuhi kuasa Roh Kudus di tempat ini setiap hari kecuali hari Minggu. Ya, saudara. Jadi yang keempat adalah untuk memulihkan segala sesuatu yang belum pulih, yang belum beres, yang banyak persoalan, masalah. Tuhan pulihkan dulu. Ini rupanya kunci, saudara-saudara. Kenapa saya sejak sekolah minggu diajar sama guru sekolah minggu saya, Tuhan Yesus akan datang segera, sampai hari ini belum datang-datang. Rupanya Tuhan sedang memulihkan segala sesuatunya. Kalau nanti dianggap oleh Tuhan sudah pulih semua, saudara-saudara. Menurut mata Tuhan tentunya bukan mata kita. Baru Tuhan akan datang yang kedua. Menjemput kita sekalian. Waktunya kapan gak ada yang tahu, saudara-saudara. Tuhan bilang hanya Bapa di surga yang tahu. Anak juga gak tahu kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara-saudara, kita bersyukur ya sebab oleh anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Kenapa kalau kita belajar dari peta zaman, saudara-saudara, biasanya peta itu 2000 tahun sekali itu. Ada sesuatu yang menggoncangkan bumi ini gitu ya. Nah, kalau saya pelajari peta zaman itu seharusnya kita sudah lewat. Di kedatangan Tuhan itu menurut peta zaman ya. Itu tahun 2000. Saudara. Kenapa? Karena setiap kelipatan 2000 itu terjadi sesuatu di mana Allah menggoncangkan bumi ini ya. Tetapi kita bersyukur sampai 2026 sampai hari ini Tuhan belum datang. Kenapa? Inilah masa anugerah, masa kasih karunia di mana rupanya Tuhan masih memberi kesempatan bagi setiap orang supaya percaya kepadanya. Jadi kita yang hidup hari ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah itu. Kasih karunia itu, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kalau Tuhan menganggap hari ini pemulihan segala sesuatu telah terjadi, maka Tuhan akan datang hari ini. Tapi kalau Tuhan belum berkata besok hari, maka dia akan datang besok. Tidak ada orang yang tahu satu pun di dunia ini, saudara-saudara. Bagian kita adalah berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Seperti firman Tuhan jelaskan 10 anak gadis itu ya. Yang 5 yang bodoh, yang 5 lagi bijaksana.
Itu menantikan kedatangan Tuhan seperti itu, saudara-saudara. Ada orang yang siap-siap menantikan Tuhan, kapanpun Tuhan datang dia siap-siap. Ada orang yang berleha-leha aja, santai ya, Tuhan masih jauh, masih lama kok, tanda-tandanya belum ada kok. Itu adalah gadis bodoh, 5 gadis bodoh. Sibuk aja dengan dirinya sendiri, dengan apanya, hal-hal duniawi, dia lakukan pikirannya duniawi, terus dia lupa kepada kedatangan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ini adalah 5 gadis yang bodoh, yang tidak punya persiapan apa-apa waktu Tuhan datang. Dan saudara, itu sebabnya kedatangan Kristus yang kedua terjadi saat pemulihan segala sesuatu menurut Tuhan, bukan menurut kita. Sekali lagi, kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi pada saat pemulihan segala sesuatu menurut Tuhan, bukan menurut siapa-siapa. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi inilah akan kegoncangan akan terjadi, melanda bumi ini, saudara-saudara. Bicara tentang kegoncangan, ada perubahan-perubahan cepat yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan yang sebelumnya belum pernah terjadi di atas muka bumi ini. Ini akan terjadi pada hari-hari ini. Inilah kegoncangan-kegoncangan, saudara-saudara. Sekarang baru digoncang-goncang dikit-dikit aja kan kita sudah banyak orang yang sudah stres ya. Baru dampak dari perang Irak sama Iran sama Israel sama Amerika itu dampaknya udah kemana-mana ya saudara-saudara. Apalagi kegoncangan ini yang Allah buat nanti saudara-saudara. Mengerikan sekali. Kegoncangan itu saudara. Tujuan goncangan itu dilakukan Allah adalah untuk membuktikan perbedaan antara orang percaya yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Waktu kegoncangan itu melanda bumi ini, maka akan terlihat perbedaan antara orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau dengan orang yang percaya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada perbedaan, saudara-saudara. Ini yang akan terjadi pada saat Kristus akan datang kembali. Kita berdoa hari ini supaya setiap kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan orang yang nanti sungguh-sungguh, nanti minggu depannya enggak sungguh-sungguh. Bukan begitu, saudara-saudara. Tapi iman kita iman yang terus kuat, tetap terus naik kepada Tuhan. Ini yang Tuhan cari pada hari-hari ini. Jadi goncangan ada perubahan secara cepat. Peristiwa-peristiwa yang mungkin menakutkan kita, itu akan terjadi. Dan tujuan goncangan itu adalah untuk membuktikan perbedaan-perbedaan antara orang yang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Belakangan-belakangan ini kan mungkin muncul lagi tuh ada virus lagi tuh. Waduh, mulai virus-virus lagi tuh. Wah, ini salah satu kegoncangan yang akan terjadi. Memang dunia tidak memberikan harapan-harapan yang semakin baik. Tidak. Kalau kita berharap sama dunia bukan semakin baik. Tapi berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, bagaimana cara kedatangan Tuhan? Karena kita sedang menantikan hari-hari ini kedatangan Tuhan yang kedua. Ini cara kedatangan Tuhan bagaimana caranya Tuhan datang? Dalam 1 Tesalonika pada pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu yang kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini rupanya saudara-saudara. Ada cara Tuhan datang yang kedua. Tadi sejak awal saya katakan bahwa kedatangan Tuhan yang pertama sebagai bayi berbeda dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Dia sebagai raja di atas segala raja. Hakim yang adil akan menghakimi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan cara kedatangannya, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul tadi yang sudah kita baca,
bahwa malaikat berkata, apa yang kamu lihat, kenaikan Kristus ke surga, akan kamu lihat pada kedatangannya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu di awan-awan yang permai, di atas langit. Dan rupanya setiap mata manusia yang ada di muka bumi, dia melihat itu. Karena Tuhan datang di awan-awan permai. Semua manusia nih, siapapun juga. Yang percaya dengan yang tidak percaya, dia melihat itu. Tuhan datang tuh di angkasa itu. Dan sesuatu catat yang luar biasa. Ketika Tuhan datang, kakinya tidak menginjakkan di bumi, tidak. Di awan-awan permai, terjadilah kebangkitan yang pertama, kata firman Tuhan. Kebangkitan itu akan dilakukan atau dialami oleh orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Sejak zaman Adam sampai pada hari kedatangan Tuhan, merekalah yang akan dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi semua orang-orang yang kita kasihi, kita cintai, semua keluarga kita yang percaya ya, mereka akan bangkit terlebih dahulu, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan yang permai. Baru yang kedua adalah kebangkitan kita yang masih hidup. Kalau seandainya Tuhan datang, kita masih hidup ya. Kita masih hidup, kita masih ibadah seperti ini, kita masih melayani Tuhan, masih lakukan seluruh aktivitas. Kebangkitan yang kedua adalah orang-orang yang masih hidup pada saat itu, yang punya imannya percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka mereka akan terangkat ke surga, bukan ke surga, menyongsong awan Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi saya melihat ya, saya membayangkan gitu. Memang tidak ditulis di Alkitab. Pada saat terjadi rapture namanya, pengangkatan itu, maka dunia akan kacau balau seperti apa itu. Kenapa seorang pilot yang sedang membawa pesawat, penumpangnya mungkin ratusan begitu, dan pilot ini adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman pada Tuhan, dia akan terangkat. Dia akan mengalami rapture, sehingga pesawat itu gak ada pilotnya. Bayangkan, apa yang akan terjadi. Mobil di jalan tol dan raya mungkin lagi begitu padatnya, tiba-tiba Tuhan datang di angkasa dan sopir-sopirnya, drivernya para terangkat ke surga, terangkat. Apa yang akan terjadi? Sudah. Akan terjadi tabrakan luar biasa, kereta-kereta luar biasa. Akan terjadi kacau balauan yang luar biasa, saya bayangkan. Saudara. Ibu-ibu yang lagi arisan, ada 10 orang arisan, yang 5 setia sungguh-sungguh sama Tuhan, yang 5 melempem, yang 5 raib, saudara. Rapture yang 5 pada bangun, kemana itu tadi ibu tuh? Kan makannya sama nih. Gini. Mereka mencari teman yang gak ada, raib. Rapture, pengangkatan terjadi, saudara-saudara. Kalau saya membayangkan kita sedang ibadah di tempat ini, semua gak ada yang tertinggal satupun. Semua kita terangkat, saudara-saudara. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan yang permai. Dengan catatan bukan tubuh ini diubah oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Baru kita bisa terangkat. Kalau tubuh ini penuh dengan dosa, darah dan daging ini dosa semua, gak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Sebab Tuhan harus mengubah dalam sekejap katanya. Ya, tubuh kita diubahkan dalam sekejap, jadi tubuh kemuliaan, baru kita bisa terangkat bersama-sama. Waktunya bersamaan. Gak ada waktu yang lebih dulu, saya mau duluan Tuhan, gak bisa. Karena waktunya bersamaan, di seluruh muka bumi dia sama dalam sekejap waktunya. Jadi gak bisa ada yang duluan, saya mau nomor 3 aja nanti terangkat. Saya nomor 4, gak bisa. Kenapa? Karena dalam sekejap saja, bersamaan sudah saja. Seluruh muka bumi kita akan terangkat. Menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan yang permai. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membanggakan kita, saudara-saudara. Karena ini bukan bukan hayalan, tapi terjadinya pengangkatan rapture adalah memang sebuah fakta kenyataan yang akan kita alami. Menurut Wahyu pasal 22 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, saudara-saudara. Kata Tuhan, ya aku akan datang segera, saudara-saudara. Waktunya sangat singkat sekali. Kemudian hal yang penting juga yang perlu kita pahami bersama-sama adalah kalau kita rindu
Saya percaya hari ini kita semua rindu diangkat oleh Tuhan sebelum seandainya kita masih hidup pada saat datang Tuhan yang kedua kalinya. Kita rindu mengalami pengangkatan atau rapture itu saudara-saudara. Ada syaratnya dalam 1 Tesalonika pada pasal yang kelima ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 2 hal penting yang harus kita lakukan selama kita hidup, menanti kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput kita sekalian. Yang pertama adalah hidup harus dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Disucikan, saudara-saudara. Hidup kita disucikan. Diperbaharui dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita menerima Roh Kudus itu yang dapat menyucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang kedua adalah disempurnakan. Roh Kudus mampu menyempurnakan segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup menanti kedatangan Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya tidak menyempurnakan kita, maka kita banyaknya salah, saudara-saudara. Hidup kita sering keliru. Jalan kita, jalan yang kita tempuh kadang-kadang ke kiri, ke kanan, melenceng dari sasaran Tuhan. Tetapi karena pimpinan daripada Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan seluruh hidup kita sebagai syarat pengangkatan kedatangan Tuhan yang kedua. Jaga hidup kita menjadi hidup yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau orang yang dikuduskan itu pikiran kudus. Hatinya hati yang kudus. Bukan hatinya hati yang jahat, pikiran jahatin orang. Terus gitu ya, gimana caranya menjatuhkan sebelah kiri saya, jatuhin sebelah kanan saya. Itu belum dikuduskan tuh hati seperti itu sudah. Tapi orang yang dikuduskan Tuhan, dia selalu berpikir, dia selalu berkata-kata, dia selalu merancangkan dalam hatinya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Itu yang harus kita lakukan saudara-saudara. Karena pengangkatan ini adalah tidak memilih, pilih-pilih kasih. Orang kaya dulu, lebih dulu naik, nanti orang yang setengah kaya, baru orang yang belum kaya naik mengangkat Tuhan, menjemput Tuhan tidak, saudara. Tetapi semua orang sama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat hati, bukan melihat penampilan kita, saudara-saudara. Penampilan kita di mata Tuhan enggak penting. Yang penting adalah hati kita. Ada orang penampilannya luar biasa, saudara-saudara. Hatinya enggak luar biasa. Hidupnya putih, di luarnya, dalamnya hitam hatinya. Tetapi Tuhan mau hari ini kita putih di luar, putih juga di dalam hati kita. Inilah orang-orang yang layak, orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Itu sebabnya saudara-saudara kita bersyukur kepada Bapa, sebab kita percaya dengan iman kita bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau kita belum dipanggil terlebih dahulu. Kita perlu minta kepada Bapa untuk Bapa menguduskan kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya seminggu sekali dikuduskan Tuhan ya. Tapi setiap hari, setiap waktu. Sehingga apa yang kita lakukan selama kita hidup disempurnakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita seringkali melakukan kesalahan dalam hidup ini. Keputusan-keputusan yang salah. Banyak muncul masalah, persoalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa menguasai secara sempurna. Tetapi kita percaya ketika Tuhan memimpin kita lewat keberadaan Roh Kudusnya yang Dia berikan, Dia curahkan dalam hidup saya dan saudara, akan menuntun kita kepada hidup yang disempurnakan. Kita rindu hari ini menerima hidup yang dikuduskan dan hidup yang disempurnakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang layak pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tim pujian musik. Kita tunduk kepala, datang kepada Tuhan. Turapasa kata pahata payasika, urana mayasa kata pahata parahata payasiki. Hamba berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus akan menyempurnakan segala sesuatu yang hamba sampaikan. Supaya firman ini dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam hati setiap umatmu. Sehingga kami semua umatmu dapat mengerti dan memahami
bahwa hidup kami yang kami jalani hari ini adalah sebuah anugerah, di mana kami sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput kami dalam awan-awan yang permai. Terima kasih Bapak. Kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Tanda penyerahan diri secara total kepada Tuhan hari ini. Bapak, kami mengangkat tangan kami. Kami rindu Roh Kudus terus menguduskan kami dan menyempurnakan hidup kami. Supaya hidup dan iman kami kepada Yesus tidak sia-sia. Tetapi janji-Mu digenapi bahwa kami adalah orang-orang yang akan mewarisi kerajaan kekal, hidup kekal bersama Bapa di surga. Nyatakan itu ya Tuhan, nyatakan dalam hidup kami. Kami itu sebabnya kami butuh pimpinan dan penyertaan Roh Kudus sebagai pribadi yang menolong kami, membela hidup kami hari ini bahkan sampai selama-lama. Bapa, berikan kesetiaan, kesungguh-sungguh hati untuk tetap percaya dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah lari dari kenyataan. Apapun yang kami alami, kami boleh semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari segala perkara. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi Roh Kudus materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami semakin diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa surga. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah Karya-Mu adil dan benar Tuhan. adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Besarlah ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar ajaib Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup dan berkuasa Tuhan. Dan Engkau menjadi pengantara kami. Engkau menjadi jalan pendamaian bagi kami Tuhan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang menjadi pembela kami. Engkau yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus kami diingatkan bahwa Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau Tuhan memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Menjadikan segala sesuatu sempurna. Dan lewat Tuhan kenaikan-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau akan datang kedua kali menjemput kami Tuhan. Untuk itu persiapkan setiap hati kami. Tubuh jiwa roh kami Tuhan terpelihara sempurna dan tak bercacat. Biarlah Engkau menguduskan kami, menyucikan kami, menjadi orang-orang yang Tuhan terus merindukan kuasa-Mu, lawatan-Mu menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat kedatangan-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang siap. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang begitu sempurna, menyiapkan semuanya bagi kami secara sempurna dan indah bagi orang-orang yang Kau kasih bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih sehingga tidak seorang pun dari antara kami binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk hamba-Nya sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Yosef Mulia sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah 1 dan 2. Tuhan terus Engkau mengembalikan pengurapan yang ganda atas hamba-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan memberikan kekuatan-kekuatan yang ekstra. Sebagai gembala Tuhan di tempat ini, biar kuasa dan pengurapan Allah Tuhan terus mengalir dan mengalir sebagai pemimpin di tempat ini. Biarlah membawa kami sebagai jemaat-jemaat yang Tuhan terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau Tuhan terus melindungi dia. Engkau Tuhan memproteksi seluruh kehidupannya Tuhan. Kudus dan sempurna di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati istrinya Ibu Meni Tuhan. Di dalam kondisi pemulihan Tuhan terus kami merindukan Tuhan. Roh-Mu bekerja dalam hidupnya Tuhan. Sehingga Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau berikan Tuhan atas hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu dapat mendampingi Tuhan Pak Yosef lebih lagi Tuhan. Berkati anaknya Rachel Tuhan di dalam pendidikan, buat menjadi berhasil oleh karena nama-Mu. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melayani, dipakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih, kami Tuhan terus percaya bahwa lewat kenaikan Tuhan Yesus, gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia boleh melihat setiap janji-janji Tuhan. Oh, digenapi atas setiap Tuhan jiwa-jiwa, sehingga gereja dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sehingga Tuhan, bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya lewat kenaikan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Secara khusus bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang takut akan Tuhan. Hidup mereka disempurnakan, tubuh jiwa roh mereka disempurnakan, sehingga menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, membawa bangsa ini pada kemajuan demi kemajuan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua juga yang hadir Tuhan, para jemaat-Mu yang ada Tuhan di GBI Citra Raya. Kami Tuhan terus merindukan Tuhan kehidupan kami disucikan, disempurnakan. Itu menjadi bagian atas setiap kehidupan kami Tuhan. Itu menjadi Tuhan kerinduan kami, untuk kami Tuhan terus menantikan Tuhan kedatangan-Mu Tuhan, menjadi hal-hal yang membahagiakan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Tuhan
pencurahan Roh Kudus yang akan dilakukan selama 8 hari Tuhan, dapat kami lakukan di gereja lokal ini. Kami merindukan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, melawat setiap kami, jiwa-jiwa, melawat setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus membakar seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami menerima janji-janji yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja lokal-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Berkati gereja lokal di tempat ini Tuhan, untuk mengelola Tuhan keuangan di tempat ini Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan lebih diperlebar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita sambil kita naikkan satu pujian. Allah yang kekal. Dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari kita sama-sama menyatakan kerajaan-Mu berkuasa di bumi Tuhan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud
Puji Allah yang kekal, kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kami mengundang Bapak Sri Wiono untuk menutup kita dalam doa berkat. Ya, salam semuanya. Luar biasa, diberkati Tuhan siang hari ini. Amin. Terus nantikan kedatangan Tuhan ya. Miliki pengharapan yang kuat, jangan sampai goyah. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Terima kasih hambanya Bapak Yusef, Ibu Meni yang sudah memberkati kita di ibadah pagi dan siang. Bahkan sore nanti beliau juga akan terus memberkati kita. Kita terus berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan senantiasa. Sorry, Pak Coki ternyata ya. Oh baik ya. Baik, saya mengucapkan selamat datang ini kepada kelihatannya masih anak-anak muda nih yang memakai seragam TNI Angkatan Darat ya, benar ya? Waduh, selamat datang, luar biasa. Sedang bertugas di Lego ya? Siap, benar ya? Waduh, kaget saya. Luar biasa. Kita terus dukung dalam doa ya, agar mereka benar-benar diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memberikan pengabdian yang luar biasa di tengah bangsa ini. Menjaga kesatuan NKRI, dahsyat ya. Baik, yang lain selain yang pakai seragam TNI, adakah di antara kita yang hari ini baru datang beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya. Oke, tidak ada ya. Baik, kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau-lah yang kudus. Allah yang kudus, layak disembah. Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh mulia. Engkau berkuasa, berdaulat, layak disembah, layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Kami boleh memperingati akan kenaikan-Mu ke surga. Dan kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami. Biarlah setiap kami memiliki pengharapan yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun keadaan di dunia ini. Kami boleh memandang Engkau, Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, yang telah menebus dosa kami dan menyelamatkan kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan menyertai setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di ibadah pagi dan siang hari ini. Biar kiranya Roh Kudus senantiasa terus menuntun menyertai setiap kami. Sehingga setiap apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa berkati umat-umat Tuhan yang sudah datang pada siang hari ini. Biar berkat Allah terus dilimpahkan dalam setiap kehidupannya. Menjadi jemaat yang kuat, yang dahsyat, yang akan berdampak dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa
buat generasi muda, anak-anak muda yang saat ini mengenakan seragam TNI Angkatan Darat. Mereka sedang bertugas di daerah Lego Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau mereka hari ini boleh beribadah kepadamu, sungguh anugerah buat mereka. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus dikuatkan, diteguhkan imannya. Dan menjadi tiang penopang di tengah-tengah bangsa ini. Yang akan menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Jaga lindungi mereka, berkati masa depan mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pulang kepada aktivitas kami masing-masing. Biar kiranya Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita. Tanda kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap di bawah naik bukan turun. Tuhan akan melimpahkan segala berkat dalam setiap kehidupanmu. Sehingga apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Keberuntungan akan selalu kau alami dalam hidupmu. Biar lewat setiap kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat setiap kehidupan kita, kita akan membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya dan bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.